Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi bersama saya Karen Poru di Suara Karen. Seorang calon pendeta atau vikaris GMIT, Gereja Masehi Injili di Timor, Siloam Nailalang, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, NTT, Kupang. Berinisial SAS mencabuli anak-anak di wilayah tersebut. Betapa menjijikan perbuatan SAS ini. Apalagi dia adalah seorang calon pendeta dan tega-teganya dia mencabuli anak-anak di dalam lingkungan gereja. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka mendapatkan motif pencabulan itu karena tak bisa menahan hawa nafsu. Aksi pencabulan terhadap korban yang rata-rata berusia 13 sampai 15 tahun itu pun tak dilakukan sekali, tetapi berulang kali. Selama itu para korban takut melapor karena diancam oleh tersangka SAS akan menyebarkan video asusila yang direkamnya. Terbongkarnya kasus pencabulan oleh SAS setelah dilaporkan oleh salah satu orang tua korban, yakni Aner Musa Lakatai ke Polres Alor atas perbuatannya. Tersangka ini kini terancam hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Bahkan menurut keterangan para orang tua korban, ada anak yang sudah melahirkan anak hasil pemerkosaan si vikaris biadab ini. Sampai dengan Sabtu tanggal 10 bulan September 2002 kemarin, jumlah korban yang tadinya 6 orang bertambah menjadi 12 orang. Setelah 6 orang yang sebelumnya memberikan keterangan kepada penyidik, penyidik mengatakan ada pengakuan anak-anak yang menyebut mereka mendapatkan perlakuan tak senonoh dari calon pendeta itu di kompleks gereja, seperti di pastori. Pastori itu adalah rumah jabatan pendeta. Konsistori bahkan di dalam gereja. Menurut penyidik, setiap kali pelaku menjalankan aksinya selalu mengancam korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Anak-anak diancam tidak boleh lapor orang tua. Si vikaris biadab ini bilang kalau ada yang lapor nanti dia punya orang tua itu bisa sakit-sakit sampai mati. Dia mengancam dengan ancaman ciri khas orang-orang di kampung di Indonesia bagian timur yang masih banyak pakai black magic untuk mengancam orang. Ancamannya kira-kira sebagai berikut. Jadi kamu mau orang tua kamu mati. Ada juga yang dia ancam. Kalau lapor nanti dia tidak urus kamu jadi sekolah pendeta. Sangat biadab. Terlalu banyak kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan dan keagamaan. Sampai sebagai orang tua, kita patut bertanya dan menyaksikan, apakah ada tempat yang aman bagi anak-anak kita? Dia adalah calon pendeta yang kelak akan menjadi pemimpin rohani bagi jemaat. Namun lebih rendah daripada hewan. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Namun pertanyaan berikutnya adalah, setelah penegakan hukum terjadi, bagaimana nasib para korban? Yang sudah-sudah selalu saja nasib para korban terlunta-lunta. Walaupun pelaku mendapatkan hukuman, bagaimana dengan bimbingan mereka secara psikologis? Bagaimana mereka menata kehidupan mereka ke depan? Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan nasib para korban, apalagi anak-anak. Bahkan di beberapa kasus yang kami dampingi, uang restitusi untuk para korban tidak dapat keluar karena para pelaku tidak mampu membayarkan restitusi. Lebih baik mereka pasang badan dan ditambah masa hukumannya daripada mereka harus membayar restitusi bagi para korban. Sedangkan bagi para korban, apalagi korban anak-anak, sebagian besar dari mereka jadi putus sekolah, mendapatkan gangguan kejiwaan yang cukup serius, dan orang tua yang menjadi secondary victim yang pekerjaannya pun jadi terganggu karena harus memberikan perhatian khusus untuk anak-anak mereka yang menjadi korban. Mereka juga sulit secara ekonomi.
sudah jatuh, tertimpa tangga, dan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana memberdayakan korban adalah hal yang sangat-sangat penting. Lalu juga harus ada assessment bagi orang-orang yang kesehariannya dekat dengan anak-anak. Apakah itu di institusi pendidikan, keagamaan, tetap saja harus aman bagi anak-anak. Namun saya rasa kalau masih seperti ini, kita masih jauh sekali dari rasa aman. Saya bisa berkesimpulan bahwa di negara ini masih jauh dari rasa aman untuk menitipkan anak-anak kita di institusi pendidikan dan keagamaan. Tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak. Jadi kita harus selalu waspada dan benar-benar menjaga anak-anak kita dimanapun mereka berada. Haruskah kita berpura-pura nyaman, sedangkan rasa aman itu harus diperjuangkan setiap hari di negeri tercinta ini? Negara yang maju adalah negara yang bisa menjaga generasi penerus bangsanya. Apakah harus terus-menerus negeri ini dihantui dengan pemerkosaan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, apalagi di institusi pendidikan dan keagamaan? Ini sungguh keterlaluan. Baik penonton Cokro TV, sampai jumpa lagi di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.